Siap yang mulia. Penasihat hukum. Siap yang mulia. Terdakwa Ruslan bisa dengar kami dari sini. Ya, dengar. Saksinya tolong dibuka apanya. Pak, mikrofon kasih Andi. Diambil. Jangan dimut, itunya. Mikrofonnya. Saksi Andi dengar. Saksi Andi dengar. Ya, bisa dengar ya kami di sini ya. Dengar Pak, dengar. Oke. Kita buka sekali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ruslan Buton dibuka dan dinyatakan terbuka. Terdakwa Ruslan Buton sehat hari ini. Mic-nya, mulutnya dekatkan dengan mic biar dengar di sini jelas. Baik, ini penasihat hukum saudara hadir ya hari ini. Baik. Ya, itu penasihat hukum saudara terdakwa hadir ya. Baik, hari ini kami tanyakan kepada penuntut umum ada berapa orang saksi yang hadir? Untuk hari ini kami hadirkan satu atas nama saksi Andi Jumawi yang mulia, tapi persidangan melalui Zoom. Kemudian satu minggu yang lalu kami hadirkan juga saksi Anas, saksi Husin. Itu yang minta dihadirkan itu ya, yang masih sudah diperiksa 2 orang sebelumnya. 2 orang sebelumnya sudah bisa. Dikonfirmasi dengan Monas ya. Siap. Nah, jadi ini mudah-mudahan saksi Andi ini bisa kita periksa, kemudian baru kita lanjutkan. Kita lihat situasi dan kondisinya. Siap. Gitu ya. Nah, dalam keadaan pandemi ini, apapun, ini bapak-bapak juga menjaga kesehatan ya. Gitu ya. Siap. Baik. Jadi kalau bagi media yang mau ambil gambar dulu Pak, supaya jangan terganggu kami bersidang. Mau ambil gambar, ambil. Saya beri waktu. Silakan. Suruh mungkin nanti jangan. Nanti beda. Ambil mas. Sudah? Sudah ya rekan-rekan sudah? Oke. Baik. Andi Jumawi, mana Andi Jumawi? Saya yang mulia. Baik. Kami periksa identitas saudara ya. Saudara dihadirkan sebagai saksi oleh penuntut umum dalam perkara ini. Halo. Satu lagi tapi. Saya yang mulia. Baik, Ya. nama lengkapnya Andi Jumawi SP. Saya dengar Om, yang mulia. Laki-laki, tempat tanggal lahir Cabe. Benar yang mulia. Dengar dulu, nanti saya tanyakan. Tempat dan tanggal lahir Cabe ini 27 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan wartawan, keluarga negara Indonesia, alamat KTP Perumahan Sanubari
Waliwali RT 001 dan 002 Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat tinggal BTN 7 Waliwali RT 001 RW 002 Kelurahan Lalabata Riau, Kecamatan Lalabata, Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Benar begitu? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa Ruslan Buton? Saya kenal dengan Pak Ruslan Buton hanya melalui WA Pak yang mulia, yang mulia. Tidak punya hubungan keluarga, hubungan famili. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan famili yang mulia. Saudara sekarang posisinya di rumah yang alamatnya sudah saudara kirimkan kemarin ya. Benar yang mulia. Punya kitab suci Al-Quran di rumah itu. Ada tapi orangnya hanya sendiri. Kalau begitu lillahi ta'ala, saudara ambil Al-Quran dari kanan lalu di Siap. Lek komunikasi. Harusnya ke Polres ada. Tanya aja. Orang itu rumah kayaknya. Hah? Kalau kemarin rumah saudaranya. Ini yang mulia. Oke, tolong taruh ini di atas kepala dengan tangan kanan. Ya, gitu ya. Ya. Saudara ikuti Ya. lafaz sumpahnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, selesai. Ditaruh Al-Qur'annya baik-baik lagi. Ya. Begitu, penasihat umum ini ada gangguan ya, jarak suara kita sampai ke sana agak memakan waktu sekian detik, ya. Ya. Jadi kita habis bertanya menunggu agak lama. Siap. Nah, oleh karena aksi dari penuntut umum ini, kami beri kesempatan dulu kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Persilakan Bapak. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Pak Ruslan, bisa kedengaran suara penuntut umum? Siap, dengarkan yang mulia. Oke. Lanjut penuntut ya, umum. saudara saksi, Ya, kenapa? Dengar. Apakah saudara pernah diperiksa di kepolisian? Pernah diminta keterangan sama penyidik dari Barat
Barreskrim Polri. Berapa kali saudara diperiksa? 1 kali. 1 kali. Ya. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara diperiksa? Diminta keterangan tentang kebenaran bahwa apakah benar saudara Ruslan Buton benar-benar pernah mengirim tulisan strip ke saya melalui WhatsApp itu. Di dalam keterangan saudara di sini saudara mengatakan bahwa saudara bekerja di media ATTP Index OID. Bisakah saudara jelaskan? Ya, saya sebagai pimpinan redaksi daripada media online www.index.co.id. Saya pimpinan redaksi sendiri. Bisakah saudara jelaskan tentang ATTP Index OID? ATTP.co.id adalah salah satu media online yang berdiri di Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki badan hukum PT Media Indonesia, PT Media Sulawesi Mandiri. Saya ulangi, yang memiliki Sulawesi Mandiri, dan saya sendiri sebagai direktur utamanya. Demikian. Apakah Index OID itu telah terverifikasi sebagai perusahaan pers? Sementara dalam pengurusan ke Dewan Pers, tapi kalau saya sendiri sudah melalui sertifikasi wartawan. Apakah saudara memiliki akun media sosial? Facebook dengan Twitter, kemudian Instagram, WhatsApp, begitu. Apakah ada yang lain? Ya, saya lupa, Pak. Ya, saya Mungkin. Berapa nomor WhatsApp yang saudara? Saudara saksi ya, kami lanjutkan ya. Saudara saksi tadi mengatakan kenal dengan terdakwa Ruslan Buton. Kenalnya melalui WhatsApp. Apakah kenal dengan WhatsApp itu? WhatsApp itu apakah secara perorangan ataukah saudara bersama Ruslan Buton tergabung dalam grup WA? Saya kenal melalui perorangan, Pak. Oh, dari secara perorangan. Bagaimana cara mula kenalnya, saudara? Pernah bertemu atau Nggak pernah ketemu, Pak. Hanya melalui WA, Pak. Mungkin karena beliau mengetahui saya wartawan gitu. atau melalui teman begitu nggak? Iya, Pak. Melalui teman, nggak? Nggak, langsung ke Pak Ruslan sendiri, Pak. Langsung ya. Menghubungi saya hari itu. Iya, Pak. Nah, kemudian tadi saudara menerangkan juga bahwa diperiksa di Barreskrim karena keterkaitan dengan adanya pengiriman surat terbuka dan rekaman suara begitu dari Ruslan Buton. Betul, Pak. Betul, Pak. Masih ingat saudara kapan itu dikirimkan? Yang dapat saya jelaskan, kalau saya tidak salah ingat itu, Pak, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan, itu tanggal 18 Mei 2020, Pak. Boleh dikirimkan itu. Nah, Iya, Pak. pada waktu itu terdakwa Ruslan Buton menghubungi saudara apakah melalui chat ataukah berkomunikasi langsung lewat telepon? Melalui chat, Pak. Melalui chat. Apakah pernah? Iya. Apa isi chatnya sebelum saudara dikirimkan? Meminta untuk dipublikasikan itu, Pak. Meminta untuk dipublikasikan. Ya. Di www.index.co.id tadi. Betul, Pak. Nah, kemudian bentuk filenya apa? Maksudnya yang diposting oleh terdakwa Ruslan Buton kepada saudara itu apakah berbentuk teks ataukah berbentuk rekaman suara atau voice note? Berbentuk teks, Pak.
teks. Apakah saudara pernah juga menerima rekaman suara? Iya Pak. Rekaman suara pernah terima nggak? Terima juga Pak. Terima juga. Jadi Terima juga. dua-duanya, Ya. berupa teks dan berupa rekaman suara. Ya, tapi semua sudah terhapus Pak di file saya. Hanya kalau masalah bentuk tulisan itu sudah ada di media saya semua Pak. Nah kemudian setelah saudara menerima, sebelum saudara muat dalam link www.index.co.id, apakah saudara mendengarkan terlebih dahulu atau membaca dulu tentang isinya? Saya membaca dulu Pak. Saya membaca dulu Pak. Nah kemudian apakah pengiriman postingan itu sudah masukkan di link tadi, di link indeks tadi? Sudah dimasukkan. Halo, saksi? Bawa dilang. Saksi, itu sudah dimasukkan ya di link indeks tadi ya? Ya, mau. Sudah. Nah, Sudah Pak, sudah masuk Pak. Sudah. kemudian setelah itu saudara beritahukan nggak kepada Ruslan Buton bahwa ini sudah dimasukkan, atau barangkali linknya diserahkan juga nggak ke Ruslan Buton? Halo, saksi dengar? Halo, saksi, dengar saksi? Ya, ya Pak. Nah, setelah saudara posting, setelah saudara muat dalam link, saudara beritahukan nggak kepada Dengar Pak. Ruslan Buton? Diberitahukan nggak bahwa ini sudah dimuat gitu? Saksi, Nah, saya beritahu Pak. Sudah diberitahu Pak. sudah diberitahu. Nah kemudian dalam link atau laman index.co.id tersebut, apakah orang-orang banyak bisa membuka, bisa melihat? Media saya nasional Pak. Media saya nasional Pak. Jadi bisa dilihat ya. Nah kemudian saudara Ya menanyakan, Pak. Ya, Pak. saudara sempat tanyakan nggak kepada terdakwa apa maksudnya ini supaya dimuat? Ya, saya sempat tanyakan Pak. Dia bilang ini selaku warga negara dia mau memberikan, artinya memberikan aspirasinya, menyalurkan aspirasinya melalui media yang saya miliki Pak. Menyalurkan aspirasi melalui media ya. Iya Pak. Nah kemudian selain daripada saudara diperiksa di Barreskrim, apakah ada saudara juga diperiksa di instansi lain? Ya Pak, saya sempat diminta keterangan dari Dewan PR Pak atas nama Pak Agus Widyo. Dewan Pers. Tentang apa ini? Iya. Diminta keterangan tentang apa? Tentang yang dimuat itu Pak. Tentang yang dimuat juga, tentang ini juga sama. Iya Pak. Lalu hasil permintaan keterangan tersebut apa hasilnya? Bahwa itu masuk dalam kolom opini Pak. Itu artinya pendapat umum Pak. Pendapat masyarakat itu. Kolom opini. Nah kemudian yang mau saya tanyakan lagi, untuk penguatan itu, apakah saudara bisa mengkategorikan hal-hal apa yang harus dimuat atau yang tidak harus dimuat? Ya kategorinya begitu Pak, artinya pendapat Pak Ruslan Buton yang dituliskan dalam bentuk ekspresi itu menurut yang saya tahu adalah pendapat Pak Ruslan Buton sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berbentuk opini atau pendapat dia sendiri Pak. Begitu. Coba kamu lihat. Baik ya. Saudara saksi, saudara tadi menerangkan dikirimkan oleh terdakwa dalam bentuk teks dan rekaman.
Iya Pak. Betul. Nah, kemudian hari itu juga saudara muat atau kapan saudara muat? Siap, yang mulia dapat saya jelaskan setelah saya terima, saya sempat komunikasi dengan Pak Rosenutro bahwa kalimatnya ini dikatakan di transpirasinya mohon dimuatkan. Tidak lama kemudian langsung saya buatkan, tidak ada saya ubah, tidak ada saya tambahkan, begitu ya mulia. Jadi itu murni yang saudara muat pada hari itu atau keesokan harinya atau kapan? Murni hari itu juga Pak Hakim yang mulia. Sekitar jam berapa? Sore-sore itu Pak Hakim yang mulia sekitar pukul 16 sampai pukul 17 sekitar itu 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, begitu Hakim yang mulia. Saudara muat di media saudara yang mana? Saya muat di index.go.id yang Hakim yang mulia. Kemudian saudara beritahukan kepada terdakwa bahwa itu sudah dimuat. Siap, saya sampaikan Hakim yang mulia. Apa tanggapan terdakwa ketika Anda mengatakan dia ini sudah saya muat? Tanggapan terdakwa apa? Dia katakan terima kasih telah membantu menyampaikan aspirasi yang itu. Saudara sendiri punya berapa media sosial media? Saudara punya WA? Ya, Selain itu apalagi? punya Facebook, Terus? Twitter, Instagram. Saudara bisa lihat kalau untuk teks ini bisa saudara lihat yang ada di berkas. Apakah teksnya dalam bentuk begini? Saya belum lihat, tidak dapat lihat di sini Pak. Tuh, Tidak kelihatan Bapak. tidak kelihatan. Tidak ada perubahan, tidak ada kelihatan. Mungkin bisa diperdekat lagi atau bagaimana, mohon izin. Tuh. Yang ini. Nah, gitu. Tidak kelihatan. Yang dapat saya lihat ini hanya Bapak Hakim dengan Bapak pengacara dengan Bapak penuntut umum ini Bapak Hakim. Oh. Nah, dua ini dua kamera. Itu pakainya pada saat itu. Tidak, Bapak di sana, Bapak di situ aja. Kami zoom dari sini. Bapak di situ aja. Pengacara. Ya. Nah, Bapak sedikit di situ aja. Saya dulu. Betul Pak. Begitu munculnya di media saya Pak. Betul begitu. Betul Bapak Hakim yang mulia. Nah, Ya, betul. Begitu munculnya di tampilan sampai sekarang masih bisa dibuka di media saya, masih ada karena saya tidak hapus. oke. Ya, Baik. Kalau rekamannya saudara masih punya? sudah terhapus Bapak Hakim yang mulia karena file dari handphone saya tidak menyimpan terlalu banyak begitu Hakim yang mulia. Apakah rekaman itu saudara dengar dulu baru disebarkan? Kalau rekaman saya tidak sebarkan, yang saya muat itu hanya tulisan transkrip itu Bapak Hakim yang mulia. Semua hanya yang tulisan itu. Baik. Jadi apa yang tertulis di media itu yang tertulis dia kirimkan. Kalau rekaman suara tidak ada saya sebarkan. Oke. Rekaman itu ada saudara dengar? Ya,
Pernah saudara buka rekamannya kemudian mendengar? Saya dengarnya itu setelah banyak di YouTube Pak Hakim yang mulia. Saya tidak tahu itu rekamannya bagaimana, cuma yang saya masukkan itu adalah berbentuk tulisan saja, Bapak Hakim yang mulia. Ya, saya mengerti. Maksud saya, apakah rekaman yang dikirim oleh terdakwa saudara buka dan kemudian didengar? Saudara sendiri yang dengar itu? Ya, saya buka. Oh iya, saya buka dan saya dengar Bapak Hakim. Nah, apakah yang saudara dengar di rekaman sama dengan yang ada di teks yang saudara kirim itu, yang saudara buat di media Anda? Sama Bapak Hakim. Sama persis. Sama dengan yang ada di rekaman suara dengan yang termuat Bapak Hakim. Sama persis. Sama Bapak Hakim. Sama Bapak Hakim. Oke. Kami serahkan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan, tapi memang agak ada kelang waktu dikit Pak, karena delay. Silakan. Ya, kami sebagai penasihat hukum akan menanyakan kepada saksi. Saksi dengar suara kami? Dengar Pak. Mulai. Siapa yang mau tanya dulu? Terima kasih Menteri Satu. Bapak Andi, saya mau nanya tadi, Anda bilang tidak ada editing sama sekali, ya? Betul? Tidak ada editing, tidak ada perubahan, baik titik koma dan sebagainya. Pak, mungkin Bapak agak dekat ke mic Pak. Di sini muka. Mungkin Bapak agak ke sini, mungkin pindah dulu. Bapak Ya. dekat sana. Di sini Bang, larangnya. Saudara Andi, saya ingin Ya, tahu Pak. apakah Anda Saksi. sama sekali tidak melakukan editing? Sama sekali, jadi titik koma dan sebagainya tidak ada? Tidak ada editing Pak, semua langsung saya copy paste, langsung saya masukkan Pak. Yang saya tuliskan, yang saya masukkan sesuai dengan apa yang Pak Sulamuto kirimkan. Tadi Anda menyebutkan bahwa itu masuk dalam klasifikasi opini ya, bukan news ya, bukan berita. Opini Pak. Opini. Kalau dalam undang-undang pers, kalau opini, siapa yang sangat bertanggung jawab? Menurut Anda? Kalau opini ditulis di media massa itu, siapa yang sangat bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya penulisnya itu Pak. Jadi tidak ada tanggung jawab dari Pimret ya? Nah, enggak Pak, kami kan menyalurkan aspirasi masyarakat Pak. Jadi opini ya begitu. Jadi tidak ada buffer untuk para pengirim bahwa ini berbahaya atau tidak ya, sehingga sebetulnya jurnalis atau pimpinan redaksi itu Pertanyaan Pak, karena Bapak berpendapat. Pertanyaan. oke. Jadi tidak ada tanggung jawab Pimret di sini dalam hal Sudah opini yang dijawabnya dikirim. kalau itu Pak, sudah dijawabnya. Yang lain Pak, yang lain. Oke. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Saudara Andi, Ya Pak. saudara sebagai pemimpin redaksi ya. Betul Pak. Sejak kapan saudara menggeluti sebagai wartawan? Sejak tahun 2006 Pak. 2006. Bisa saudara saksi jelaskan bagaimana mekanisme menurunkan suatu pemberitaan di dalam satu media? Coba saudara jelaskan. Dengan Bapak siapa ini Pak? Saya dengan Pak Henry Siahaan, Sebut Pak penasihat hukum. penasihat hukum Pak Ruslan Buton. Oh, iya. Saya ulangi, saudara tadi sebagai pemimpin redaksi. Ini Pak, dapat tadi Pak. Iya Pak. Saya ulangin Pak ya. Iya Pak. Saudara, Iya, Pak. saudara kan menjabat sebagai pemimpin redaksi.
Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah saudara juga sekaligus penanggung jawab redaksi di dalam penerbitan itu? Saya penanggung jawab, Pak, di dalam hal keredaksian, Pak. Oh, bisa tidak saudara jelaskan bagaimana mekanisme menurunkan satu pemberitaan di dalam satu media? Yang jelas, kalau berita itu Pak jelas narasumbernya Pak. Tapi apa yang saya maksudkan itu adalah bukan berita Pak, tapi opini Pak. Artinya pendapat masyarakat gitu. Berbeda kalau berita Pak. Kalau ada sebuah opini, artikel atau editorial sebelum dipublikasikan, sebelum ditayangkan, apakah saudara sebagai pemimpin redaksi melibatkan redaksi-redaksi lain untuk merapatkan bahwa itu layak atau tidak diturunkan? Ya, setelah kami kaji Pak, merasa bahwa itu masih layak untuk ditayangkan Pak. Karena itu adalah pendapat masyarakat dan kami rasa bahwa apa yang disampaikan Saudara Ruslan Butok itu adalah layak sebagai warga negara Republik Indonesia Pak. Apakah saudara tadi yang mulia menanyakan kepada saudara bahwa sebelum diturunkan itu opini, saudara tadi mengatakan membaca dan mendengar. Saudara sebagai pemimpin redaksi, ketika opini itu diturunkan, ada tidak menurut saudara imbas imbas daripada opini itu sesuai dengan tuduhan jaksa penuntut umum menyebabkan hoak atau yang lain-lain terkait surat terbuka yang dibuat oleh saudara Ruslan Butok? Maksudnya Pak, diulangi Pak. Saya ulangin. Perjelas Saya ulangi. yang sederhana mungkin. Sebelum opini itu diturunkan, ditayangkan, tadi saudara atas pertanyaan yang mulia, saudara mengatakan membaca dan mendengar. Pertanyaan saya adalah, ada tidak menurut saudara surat terbuka yang dibuat oleh saudara Ruslan Butok membahayakan atau masuk kategori menyebarkan hoak? Sempat terputus Pak, karena ada telepon masuk Pak. Karena saya pakai HP mau digin. Jadi apa mungkin begini Pak, minta maaf Pak. Apa pertanyaan Bapak mengatakan bahwa apakah yang disampaikan Pak Ruslan Butok itu ada yang bisa memperhatikan begitu Pak ya, atau mengandung hoax begitu Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Oh iya Pak, jadi begini. Setelah saya baca Pak, saya merasa bahwa apa yang disampaikan Pak Ruslan Butok itu adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Dia menyampaikan seperti apa pendapatnya bahwa selaku warga negara dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran di muka umum selama tidak mengganggu ketertiban umum. Namun beliau Pak Ruslan Butok menyampaikan melalui media, itu sudah kami juga sebutkan melalui kolom opini begitu. Sehingga menurut pendapat saya bahwa apa yang disampaikan Pak Ruslan Butok itu selaku warga negara dalam hal wajar-wajar saja. Kalaupun ada yang katakan hoax, itu menurut pendapat mereka demikian. Kemudian sebelum itu tadi opini diturunkan, apakah saudara sebagai pemimpin redaksi mengadakan rapat dengan melibatkan redaktur-redaktur yang lainnya, apakah itu layak atau tidak untuk dipublikasikan? Sudah pernah kami ditanyakan Pak, saya sudah jawab bahwa itu sudah menurut kami sudah layak untuk kami terbitkan, untuk kami
berikan karena itu adalah opini dan penanggung jawabnya jelas, Pak. Pertanyaan saya, yang saya tanyakan adalah apakah menurunkan berita itu hanya hak Bapak atau melibatkan redaktur-redaktur lainnya? Jelas kami lakukan rapat fraksi, Pak. Terima kasih. Cukup yang mulia. Oh, makanya. Hah? Cukup. Mohon izin, Pak. Ya. Mohon izin Bapak Pengacara, Bapak Penasihat Hukum. Jadi kalau masalah berita itu mau opini itu mau dipermasalahkan, alangkah baiknya kalau memang kita lanjutkan ke ranah Dewan Pers, Pak. Ya. Mohon izin khusus saja, artinya karena untuk memutuskan itu opininya apakah dia masuk dalam delik pers atau masuk dalam ranah yang tidak sesuai dengan karya jurnalis atau bagaimana, Pak, ya silakan dilarikan ke Dewan Pers. Karena menurut kami itu sejak kami sudah dihubungi dari Dewan Pers dalam hal ini Pak Agus Libio, itu dikategorikan sebagai opini, Pak. Ya, kami lanjut yang mulia. Oke, silakan. Pak Andi. Iya, Pak. Ya, tolong simak pertanyaan saya karena jarak jauh nih ya. Saya kalau udah tanya lupa lagi nanti apa yang saya tanya. Ya, dengan Bapak penasihat, Pak, ya. Ya, saya penasihat Ruslan. Ya, kami ini semua penasihat. Ya, Nggak kelihatan di kamera sana? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Pak, yang saya dapat lihat di sini hanya Bapak Hakim yang mulia. Oh, hanya satu kamera. Koreksi bagus. Ya, kami bukan hakim ya, kami cuma penasehat ya. Jangan salah ya. Nanti dikiranya kami hakim lagi. Saudara Malia, Yang mana tadi, Pak? Ini. Yang kepala botak, ya. Lalu, Pak. Ya. Yang paling kanan, Pak. Ya. Tolong di kerjasamanya saksi ya. Saksi diperiksa itu di Jakarta atau di Sulawesi? Saya diperiksa di Sulawesi Selatan, Pak, di kantor Satreskrim Polres Pangkajene Kepulauan atau Pangkep. Itu masuk. Diperiksa di Polres Pangkep. Itu masuk wilayah Polda Sulawesi Tenggara atau masuk wilayah Polda Maluku? Polda Sulawesi Selatan, Pak. Selanjutnya, pada waktu diperiksa masih ingat nama pemeriksanya atau penyidiknya? Siapa nama pemeriksanya? Pak, itu si Hite, Pak. Kalau tidak salah ingat, Pak, itu si Hite. Satu orang atau beberapa orang? Dua orang, Pak. Satu orang yang bertanya, satu orang kawal, Pak. Yang satu lagi namanya siapa? Saya lupa namanya, Pak. Yang pasti polisi ya? Polisi, Pak. Dari Jakarta atau dari polisi setempat? Anggota penyidik dari Barreskrim dari Cybercrime. Oke. Apakah pada waktu melakukan BAP saksi mengucapkan sumpah? Ya, diminta keterangan begitu, Pak. Di berkas pengadilan ada ini berita acara pengambilan sumpah. Yang diambil sumpah Andi Jumawi. Yang mengambil sumpah Dias Merta Prawitasari Eskom AKP. Apakah ada di tempat yang ambil sumpah? Tidak tahu untuk saya, Pak. Saya waktu itu hanya dulu berhadapan dengan penyidik yang mana disumpah, Pak.
Kenapa tanda tangan kalau tidak tahu? Bisa ditunjukkan dulu. Iya, kenapa? Geser. Berkas Ke kiri sini Pak, ke kiri Pak, ke kiri. Ya, majukan Pak. Coba ke sini Pak. Tak lihat dia, lihat kamera dong. Mundur lagi. Tanda tanganmu bukan hilang. Coba tanya. Ini tanda tanganmu. Ini tanda tangan Andi bukan? Mana Pak? Kasih dia Pak. Ini. Kasih antar. Yang jelasnya Pak, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah diambil sumpah sebelum diperiksa Pak. Tidak ada ini. Iya, maka ada saksi ini. Beda. Bapak penasihat Pak. Ya, Bapak kenapa? penasihat. Ya, kenapa? Nah, jadi dapat saya jelaskan Pak. Sebelum saya diperiksa Pak, saya tidak pernah diambil sumpah Pak sama AKP atau siapa, karena yang menghadapi saya itu si dengan satu anggotanya. Kemudian penyidik Polres Pantat itu tidak ada yang mengambil sumpah saya Pak. Itu jam 9 malam sampai jam 12 malam Pak. Tidak pernah saya diangkat sumpah sebelum diminta keterangan. Jadi kalau ada di situ dikatakan bahwa saya diminta diambil sumpah, itu tidak benar Pak. Tidak benar apa dipalsukan? Saya tidak katakan dipalsukan, yang jelasnya tidak pernah saya diangkat sumpah Pak sebelum saya diminta keterangan Pak. Oke, bagus. Selanjutnya, saksi diperiksa, matahari masih ada apa udah nggak ada matahari? Malam Pak, jam 9 malam. Saya tanya, ada matahari apa tidak ada matahari? Gelap Pak, malam Pak. Oke. Masih ingat berapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi? Saya sudah lupa Pak. Yang jelasnya ada beberapa Pak. Cuma saya tidak ingat ada berapa juga. Di sini ada 19. Oh iya Pak. Ya. Kita mau tanya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Tadi saksi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi file atau kiriman di dalam HP-nya. Betul? Sudah tidak ada Pak. Mulai kapan tidak adanya? Sejak hari itu Pak, setelah saya muat langsung saya hapus Pak, karena saya punya HP tidak mampu RAM-nya Pak untuk menyimpan banyak itu. Kalau ditanya sejak kapan, sebutkan tanggal, hari, jam kalau ingat. Hari itu juga Pak, sekitar tanggal 18 Mei 2020 itu Pak. Sudah dihapus ya? Sudah Pak. Oke. Ini kami perlihatkan lagi BAP saksi. Apakah ini memang saksi tahu ada foto-fotonya atau tidak? Biar sini aja, kan yang mulia tinggal deketin sama. Ya itu screenshot. Ya itu saya Pak itu. Emang udah lihat? Kalau yang sesuai di itu yang sesuai diperlihatkan oleh penyidik Baris Krim, itu sudah Pak. Bukan, saya penasehat, bukan penyidik. Ini sama ya, memang udah ada ya? Iya Pak. Yang halaman 2 juga ada ya? Ada Pak, ada Pak. Halaman 3 juga ada ya? Ada Pak, ada Pak. Oke. Saksi tadi sudah disumpah
mengatakan setelah dikirim tanggal 18 langsung dihapus. Sementara saksi di BAP tanggal 9 bulan 6. Sudah lewat sekitar berapa hari itu? sekitar 20-an hari lewatnya. Yang betul yang mana ini? Maksudnya mana, Pak? Saksi katakan tadi HP-nya sudah dihapus. Tapi kenapa masih ada screenshotnya? Oh, mungkin penyidiknya ambil, minta maaf Pak, dapat saya jelaskan, mungkin penyidik ambil di HP-nya Pak Ruslan, bukan begitu Pak? Bukan di HP saya. Saya di sini bukan tanya mungkin. Ini dari HP saksi atau HP orang lain? Kalau misalnya HP saya sudah terhapus Pak, sudah tidak ada di HP saya. Itu gambar itu bukan di HP saya Pak. Di HP siapa? Kata penyidik. Saya tidak tahu Pak dia di HP mana, tapi kalau di HP saya sudah terhapus Pak sejak hari itu. Begitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi di HP saksi sudah tidak ada lagi ya. Oke, saya lompat sedikit. Kapan saksi dipanggil oleh Dewan Pers? Saya lupa tanggalnya Pak, tapi ada di situ pernah saya diminta kalau tidak salah ingat saya Pak, bulan 6 itu juga Pak. Apakah ke Dewan Pers setelah BAP apa sebelum BAP? Setelah dimintai keterangan Pak. Setelah BAP ya. Apa hasil pemeriksaan Dewan Pers terhadap saksi? Apa hasil pemeriksaan Dewan Pers terhadap saksi? Dikatakan itu adalah kolom opini Pak. Artikel opini Pak. Hanya itu. Iya Pak. Ada, bisa ditunjukkan mana hasil pemeriksaannya? Saya tidak pegang Pak. Yang tahu itu Pak Muslidio Pak. Ada berapa lembar? Hanya melalui HP Pak, melalui telepon karena saya tidak bisa ke Jakarta karena dalam pada situasi pandemi gitu Pak. Oh, jadi saksi tidak ke Jakarta. Hanya lewat WA. Hanya dihubungi. Ya. Apakah opini itu termasuk dalam bagian daripada suatu berita media online? Kalau dalam berita itu di media online itu kan artinya yang namanya opini pendapat itu kan ada kolom-kolom tersendiri Pak. Baik cetak maupun media online ada kolom-kolom tersendiri Pak. Saya tanya, apakah opini itu termasuk bagian daripada media yang mana saudara adalah pimpretnya? Ya ada di kolom berita, di kolom media saya itu Pak, di menunya itu Pak, ada opininya memang kolom opini. Apakah terhadap suatu opini itu yang memberitakan Ruslan Buton atau Indexco ID? Pak Ruslan Buton yang menyampaikan, kami menyalurkan aspirasinya. Saya bertanya, apakah opini itu yang memberitakan Ruslan Buton atau Indexco ID? Pak Ruslan Buton yang menyampaikan dan Indeks hanya menyampaikan melalui video. Tolong dicermatin pertanyaan saya. Apakah yang memberitakan opini tersebut adalah Ruslan Buton atau Indexco ID? Ruslan Buton yang menyampaikan, kami yang menyalurkan Pak, begitu. Tolong disimak pertanyaan saya. Siapa yang memberitakan opini di Indexco ID? Dengar saksi?
Putus-putus Pak, diulangi. Oke. Siapa yang memberitakan opini tersebut kepada masyarakat? Putus-putus Pak, diulangi Pak, pelan-pelan Pak. Siapa yang memberitakan opini tersebut kepada masyarakat? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Jadi begini, yang namanya kami punya media online Pak, tentunya pembaca kami tersendiri banyak sekali Pak. Jadi yang namanya media online perlu teman klik di Google Pak, index.com.id akan muncul media kami begitu. Saksi tahu arti kata memberitakan? Itu bukan berita Pak, itu opini Pak, pendapat. Oke. Ya, jangan roba-roba lagi nanti capek suara saya habis. Iya Pak. Oke. Apakah di republik ini, negara yang kita cintai ini, orang membuat opini bisa dipenjara? Sesuai dengan undang-undang pers dan pengetahuan saksi sebagai Pipret. Setahu saya Pak selaku pimpinan media Pak, yang mana saya pelajari dan melalui uji kompetensi dan diklat wartawan bahwa awak media atau wartawan bisa mengembangkan opini atau pendapat masyarakat selama itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Siapa yang bertanggung jawab kalau isi opini itu menjadi tadi apa katanya? Terganggu ketertiban umum dan masyarakat? Kalau opini, siapa yang bertanggung jawab penulisnya, yaitu yang bertanggung jawab Pak. Tapi kalau opini ditulis oleh wartawan, maka wartawan yang bertanggung jawab. Oke. Apakah ada, ini saya baca aja Undang-Undang ITE ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi. Apakah opini itu termasuk dengan maksud informasi? Opini itu apakah informasi? Ini kan Ruslan didakwa pasal ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Apakah saksi mengetahui itu opini apa informasi yang dibuat sama Index.co.id? Kalau menurut saya Pak, itu apa yang disampaikan Pak Ruslan untuk redaksi kami adalah opini atau pendapat Pak, menurut pengamatannya selama ini begitu Pak. Ya, saksi kan paham Undang-Undang ITE, tahu ya pasal 28 ayat 2 tahu isinya. Intinya kalau tidak salah bahwa tanpa hak untuk menyebarluaskan informasi itu. Menyebarkan informasi. Apakah Ruslan ada menyebarkan informasi kepada saksi ataupun masyarakat sehingga dimuat di Index.co.id? Yang disampaikan Pak Ruslan Buton ke saya itu adalah sesuai dengan tulisannya itu, dia merasa bahwa itu adalah opini Pak, atau pendapatnya dia sendiri. Apakah pendapat itu termasuk juga kepada informasi? Saya kurang paham gitu Pak. Yang jelas apakah pendapat Ruslan Buton tersebut itu termasuk informasi di dalam kewenangan daripada Index.co.id? Itu opini pendapatnya Ruslan Buton Pak. Oke. Selanjutnya, apakah Ruslan menyiarkan berita atau apakah Ruslan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan berdasarkan opini yang saksi publikasikan tersebut?
apakah opini tersebut itu yang menyiarkan Ruslan Buton atau saksi? Ya saya hanya masukkan di media saya Pak, baru linknya saya kirim ke Pak Ruslan Buton, selesai. Apakah memasukkan berita di dalam Indeks.co.id itu termasuk menyiarkan atau tulisan yang tidak perlu disiarkan? Terputus Pak, terputus. Apakah Indeks.co.id itu meletakkan opini Ruslan tersebut dalam rangka menyiarkan atau tidak menyiarkan? Ya kita namanya kalau sudah masuk di media online Pak pasti terserah karena namanya media online Pak. Ya, jadi karena kita beda bahasa, apakah saksi paham apa arti menyiarkan? Menyiarkan itu dimaklumatkan Pak. Apakah Ruslan ada menyiarkan opininya? Setahu saya dia kirim ke saya Pak. Kalau dia kirim ke yang lainnya saya tidak tahu Pak. Apakah yang dalam tulisan Indeks.co.id itu yang menyiarkan Ruslan Buton? Ruslan Buton menyampaikan ke redaksi dan redaksi yang menyampaikan Pak, yang mempublikasikan begitu. Tolong bahasanya jangan disunat-sunat. Saya tanya menyiarkan. Saksi itu dalam rangka menyiarkan atau mencetak saja? Saksi itu dalam rangka mencetak saja atau menyiarkan? Menyiarkan Pak, artinya kan Dari tadi udah cukup. Udah jelas. Jadi yang menyiarkan adalah saksi ya. ya kan kita media online Pak, ya jelas namanya media online itu terserah Pak gitu. Iyalah, yang menyiarkan siapa? Ruslan apa saksi? Ya media saya Pak, Pak Ruslan Buton menyampaikan ke kami. Gitu ya, capek. Silakan disampaikan aja. Oke, selanjutnya. Ini saksikan waktu di BAP jelas tahu pasal pidana apa saja yang disangkakan kepada Ruslan Buton, tahu kan? Saya tidak disampaikan Pak, hanya dikatakan melanggar undang-undang ITE. Oh, jadi nggak disampaikan. Jadi nggak tahu Ruslan salahnya apa kata penyidik. Kenapa? Jadi penyidik tidak menyampaikan Ruslannya salahnya apa saja atau persangkaannya apa saja tidak disampaikan oleh penyidik. Disampaikan Pak mengenai pelanggaran undang-undang ITE gitu Pak. Hanya undang-undang ITE saja apa ada undang-undang yang lain? Ya saya tahu itu Pak. Yang lain nggak dengar apa tidak tahu? Tidak tahu saya Pak. Jadi yang saksi tanda tangan ini ya, berarti tidak tahu ya? Yang saksi tanda tangan ini tidak tahu ya? Yang mana itu Pak? Ini kan ditanda tangan, berarti tidak tahu yang ditanda tangan ini apa saja isinya. Yang mana Pak? Di sini dikatakan Andi Jumawi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dan seterusnya dalam pasal 45 ayat 2, junto pasal 25 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ini, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15, seterusnya. Habis itu hanya 4 pasal, pasal 5 pasal 207. Tadi saya katakan ada undang ITE. Sementara yang lain tidak undang ITE, hanya 1 pasal ITE, 3 pasal bukan ITE, 1 pasal KUHP. Tahu itu? Jadi begini Bang, minta maaf ya Bang. Saya itu dimintai keterangan terkait kaitannya saja dengan benar Pak Ruslan Buton mengirim ke saya atau tidak. Itu saja intinya itu hari. Ada 19 pertanyaan. Saksi
saksi. Ini ada 19 pertanyaan, nggak ada inti-inti. Satu-satu yang perlu dijelasin. Ya. Apa waktu ditanya dijawab? Apa sudah ada jawabannya semua? Kalau mau dibaca itu Pak, bisa saya tahu semua itu Pak. Coba baca. Tak ada sih Pak. Oh, tak ada. Oke, saya tanya nomor 1 dulu, ya. 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 Bagaimana keadaan saudara sekarang? Ini apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Apa jawabannya? Sehat jasmani dan rohani Pak. Oh, jawabnya begitu. Ya. Oke. Nomor 2. Di sini kan yang ditanya kepada saksi itu, masih ingat pertanyaan nomor 2? Saya lupa Pak. Tadi saksi katakan hanya ditanya masalah ITE. Padahal nomor 2 ini menanyakan juga mengenai undang-undang peraturan KUHP, undang-undang dan KUHP. Ada 4 pasal yang lain. Yang benar yang mana? Konfirmasi itu Pak mengenai penyiaran berita. Ya Pak. Mengenai apa tadi? Karena di sini saksi jelas mengatakan. Mengenai itu saja yang di itu Pak. Jadi gimana? BAP-nya ini masih sesuai apa tidak? Harus saya lihat itu Pak. Kalau saya lihat itu bisa Pak. Mungkin difotokan baru dikirimkan saya Pak. Bisa saya tandai Pak. Ya udah, kapan datang Jakarta? Biar kita mohon kepada yang mulia ditunda. Tergantung dari hanya saya Pak. Karena saya artinya tidak mengatakan itu salah atau gimana, tapi harusnya jelas Pak. Nah, jadi begitu yang mulia. Jadi mesti dihadirkan yang mulia. Kalau tidak, bagaimana? Ya maaf. Siap. Keras. Siap yang mulia. Coba ditawarkan dia kalau mau datang. Ya, siap. Coba ditawarkan sama dia. Pak Andi. Ya Bang. Jadi kalau aku dengar suara besar begitu orang tak biasa Bang. iyalah, kita sama-sama di laut, suaranya masih kencang-kencang kan? Tidak apa-apa Bang. Pak Andi di laut, saya di gunung, jadi jauh-jauh kan gitu. Jadi Pak Andi, supaya terdakwa Ruslan ini bisa clear keterangan daripada saksi, kami mengundang untuk hadir di Jakarta. Nanti kita minta kepada yang mulia untuk kedatangan Pak Andi ke Jakarta. Kalau mengenai biaya akan kami talangi. Bukan kami bayar, talangi maksudnya. Bagaimana Pak Andi? Kalau ditalangi Pak, ya siap-siap saja Pak. Tapi artinya ya, apakah jangan sampai dikarantina lagi 14 hari Pak? Kak, ya itu kan nanti teknis Pak. Yang pasti Bapak bersedia Pak ya. Terbengkalai nanti pekerjaan saya Pak. Kalau harus dikarantina 14 hari Pak, pekerjaan media saya Pak. Sepanjang Bapak Mungkin alangkah baiknya melalui virtual saja Pak. Dan saya tidak akan mempersulit persidangan, tidak akan mempersulit penasihat hukum maupun penuntut umum. Saya tidak akan mempersulit Pak. Artinya dia tidak Saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu saya bertanggung jawab. Jadi apa yang diketahuinya saja sekarang. Kalau untuk berbicara susah dia. Ada pertanyaan lebih lanjut dari penasihat hukum? Iya, kami mau nanya yang mulia, tapi mengenai BAP-nya ini, oke, selanjutnya di sini ada sertifikat kompetensi. Ini memang dari saksi ini, yang ini, saksi kasih ke penyidik. Halo saksi? Ya Pak, saya sudah melalui uji kompetensi Pak. Bukan, ini memang saksi Saya sudah melalui uji kompetensi. ini saksi yang memberikan. Saya. Screenshot ini dari saksi atau? Saya. Saksi ya. Bukan screenshot Pak. Waktu saya diminta keterangan,
Saya tunjukkan itu kalau betul saya sudah berkompeten, baru penyidik foto, baru diambil gitu bang. Ini diletakkan setelah BAP selesai apa waktu sebelum BAP? Pas sementara berlangsung BAP bang, diminta itu. Oke ya, karena ini kan oke, saya mau tanya ini dulu. Setelah itu di halaman 4 ini nggak jelas. Ini ada anggaran apa ini? PPAT sama AHU. Ini memang saksi yang serahkan kepada penyidik. Oh iya, itu anu Pak, izin dengan pajaknya perusahaan saya Pak, PT Media Sulawesi Mandiri Pak. Iyalah pada saat perusahaan saya Pak, kelengkapan media saya. ya ini bukan PWP ini AHU dengan anggaran dasar. Ya, AHU itu Pak, notarisnya saya punya PT Pak, dengan itu anggaran dasar untuk media penerbitnya Pak, gitu. Ya, jadi itu memang saksi yang serahkan ya. Saya yang kasih ke penyidik Pak, untuk dia foto itu lagi. Terus foto yang dada ini, yang dada tangan begini, ini foto dari handphone siapa ini? Itu foto di profil WhatsApp saya Pak, pada saat komunikasi dengan ambil dana itu di darat. Jadi ini dari HP saksi ya. Ini gambar dari HP saksi atau HP Ruslan. Saya punya profil. Kalau memang itu tulisan-tulisan itu saya tidak tahu ini ambil dari mana Pak. Mungkin, mohon maaf, mungkin saja dia ambil di hari lain Pak. Kalau di HP itu sudah tidak ada Pak. Bukan, yang gambar orang gemuk pakai tangan begini, ini dari HP saksi atau HP Ruslan Buton? Bukan dari HP saya Pak, bukan dari HP saya. Jadi dari HP siapa ini gambar? Saya tidak tahu penyidik ambil dari mana Pak. Emergency. Ganggu ya. Jadi kita pun ini kan. Nama pula dia datang. Itu mau. Jadi mau. Ya, silakan. Sudah ada gambarnya ini. Oke. Sewaktu saksi di BAP ini kan diperlihatkan oleh penyidik, kan begini judulnya ya. Masih ingat? Saksi dengar? Ya, halo saksi. Dengar? Halo, saksi bisa dengar kami di ruang sidang PN Jakarta Selatan. Atau juga baca di sana ya. Jam berapa di sana? Setengah 5.
Andi. Banyak. Mana? Gimana? Teman-teman tolong dikontak Pak kalau yang punya laptop atau PC yang bagus pada Itu terganggu. Nanti nggak selesai. Ya. Nah, halo. Halo. Oh, dengar. Saya ada panggilan ini PNDKK, namun dia berapa? Sudah ternyata Bang. Kelihatan gambar siapa? Gambarnya abang. Halo. Halo. Iya, halo. Ya. Yang mulia, apa saksi ini supaya tidak terganggu, mungkin kan kemarin kita minta dia bersedia ke Polres ya, atau Polsek atau ke Kejari supaya jaringannya lebih bagus yang mulia. Oh jauh katanya kemarin, jauh ya. Ya udah kita coba yang mulia sampai ya. Kalau bisa ke Polres ya lumayan. Jaminan internetnya kan ada sana. Ini di apa ya? Kampung. Iya barangkali. Kabupaten. Yang mulia, saya lihat tadi dari bahasa tubuhnya dia bersedia ke Jakarta, apalagi kalau ditangani ya kan? Gitu. Iya Pak. Dia bersedia datang, senyumnya kan lebar. Iya, dari nadanya Pak. Kita kan orang timur Pak ya. Orang timur itu tuh Ya. orang bilang A, kita udah bicara, udah mikirkan D Pak. Iya. Saya di sini Pak Pasari kena isolasi, kena pekerjaan saya. Maaf, saya punya kedatangan tamu dari Pelalawan seminggu yang lalu sudah tahu. Dia bilang begitu Pak. Ya. Jadi ini kasustis Halo. Pak. Jadi, Pak. Halo, saksi. Dengar nggak? Mbak Andin, Ya Pak. dengar? Dengar Pak, dengar. Ini aja nih. Oke, Ya dengar Pak. jaga aja. Kan dia ngeliat kita nggak? Kalau Iya. kita sih nggak perlu lihat dia. Kita nggak perlu lihat dia. Dia ngeliat kita nggak kan gitu. Kendalanya apa gitu Pak Jaksa? Kira-kira Halo, apakah udah hujan? nggak usah muncul. Dia wartawan soalnya. Nah, sudah muncul tadi Pak. Oh ya, saya tutup dulu ya. Tutup dulu ya. Ngomong Pak Jaksa. Jadi, Ngomong bebas maksudnya, silakan aja. jelas. Nah, coba ini. Nggak tes dulu Pak. Ya, sudah. Jelas Pak Andi, jelas. Suaranya jelas. Halo. Ya, suaranya jelas, dengar kan? Halo Bang. Suaranya kedengaran. Selamat sore. Ya, jelas ya, jelas. Halo, Pak Andi, jelas nggak suaranya? Saya dengar dia sama Pak. Ya sudah Pak, sudah Pak. Cuma suaranya nggak ada Pak. Oh nggak ada suaranya, gambar. Jadi bisa kita pakai bahasa kode-kode, mau? Halo, Pak Suaranya Andi. Bang, kasih bisa Bang. Susah ya udah. Sudah jelas nggak suaranya? Suara. Ada suara yang jelas? Nggak ada suara. Pak Andi ada headset Pak Andi di situ. Nah, kedengaran suaranya Bang. Jangan kecilin Pak. Suara bergabung Pak. Speakernya kali. Suaranya Bang, udah gambar, udah bagus Bang. Suaranya jelas. Nah,
Halo? Jangan ditekan Pak, jangan ditekan Pak. Kalau Bapak tekan, dia merah itu putus suara Pak. Suaranya kayak kenapa nggak kenapa? Pak Andi jelas sekarang? Sudah jelas? Coba dicoba saja. Pak Andi, Pak Jaksa, gini aja Pak. Coba Bapak bicara Kecil kali suaranya Bang. di sini saya sudah teriak. Bisa nggak dia pergi ke Polres itu? Karena tempat dia periksa, karena sinyal di Bapak kan Ya, Polres ada pengadilan. akan terjadi distorsi terus kita. Halo, halo Bang. Bisa nggak pergi ke Polres? Abang? Jauh berapa kilo? Ah, 100. 100 kilo. Itu apa namanya? Tadi nggak bisa dengar suara dari sini. Oke, kan nggak ada karantina. Daripada karantina Jakarta, Ke Polres aja ya? jadi kita tunda ini, dia ke Polres. kecamatan wajar ya. Untuk minggu depan Pak. Halo, halo Pak Andi. Nah, jadi gini, jadi itu ditunda dulu minggu depan. Nanti bergeser dulu ke Polres ya, minggu depan ya, supaya sinyalnya bagus. Tinggalnya di sana. Kalau ini Ya. itu saya kabupaten, saya pernah. Jamnya sama ya, dua kita ya, dua kita. Wartawan tinggal satu orang. Dua kita ya. Sama yang dari kampung. Oke. Kan wartawan ke tinggal di Bersedia. Iya, konten Sedia. iya. Jadi sebelum saya Siap, Yang Mulia. skor saya cabut nih Pak Jaksa, Ya. Pak Jaksa sebelum hari sidang itu Bapak kontak ke Polres Pak bahwa ada saksi yang akan diperiksa untuk kasus Usman Buton. Jadi biar diberi akses di kantor polisi ya, Ya, gitu ya. Melalui kejaksaan ya Pak. Jadi Jaksa Bapak menuju sana, Silakan. Jaksa sana yang Polres yang terdekat ya. teknisnya sama Pak Sigit. Siap. Jadi begitu. Siap Yang Mulia. Kendala ini kalau bicara jauh Iya. itu memang kendala itu kalau saya khawatirkan begitu. Saya cabut ya, sedang dulu. Baik, terdakwa Ruslan Buton ini karena saksi Andi Jumadi ada kendala mengenai suara teknis dari IT, maka untuk saksi Andi Jumadi kita pending dulu, kita lanjutkan minggu depan untuk saksi Andi Jumadi diperiksa di Polres waktu dia diperiksa pada saat penyidikan. Gitu ya. Baik. Namun demikian untuk saksi yang sudah datang 3 orang itu untuk konfrontasi. Ya. Ya, cukup ya, Pak Andi. Cukup ya. Siap. Ayo. Terima kasih ya. Ya, Jadi ini Bapak dengan Pak ini ya, Pak siapa namanya? Pak Mi. Pak Mi, kemudian Pak Hussein Sihab. Siap. Bapak belum bisa kami kerja sekarang karena ini ada kendala pemeriksaan saksi Andi Jumadi. Kendalanya di teknis suara IT-nya enggak. Ya. Jadi
2 minggu lagi, karena minggu depan ini Andi ini sudah kita pindahkan pemeriksanya ke Polres. Di tanggal 19. Jadi ya Pak. 1 minggu bisa ya Bu? Pak, berbenturan dengan Andi. Nanti Saya 18 itu baru. Selesaikan dulu yang Pak Andi dulu maksudnya. Andi ini kita selesaikan dulu. Gitu ya Pak Anas ya. Atau nanti Pak Kasal yang memberitahukan kepastiannya gitu ya. 16 minggu depan ini Andi. Gitu ya Pak Anas, Pak Fahmi, Pak Hussein. Gitu ya. Oke. Baik, silakan dulu. Salam dong, aduh, lewat-lewat. Takut diomelin dong. Galak juga. Kalau diomelin kan udah biasa, Pak. Baik. Terdakwa harus surat butuan ya. Perkara saudara kita tunda hari Kamis depan. Tanggal 12 November 2020 dalam acara masih bersaksian di Kemadi. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, yang mulia. Jadi dengan kemarin Rusan Buton sudah diberikan cuti, jadi atas nama Rusan Buton mungkin dia lupa mengucapkan terima kasih sehingga bisa mengenang 40 hari dengan tahlilan yang mulia. Jadi itu yang kami ucapkan terima kasih. Semoga persidangan berikutnya kita bisa lancar yang mulia. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Cuti. Ada? Cukup yang mulia. Ya, kita ketemu 12 November 2020 berapa? Ya 12 ya. 12 November 2020 lawan Sundro Nikon kembali ke dalam tanah. Ya, yang bisa saya. Harinya Senin sampai Rabu yang mulia. Siap.